pelana onta, pelepah, tulang belulang. Masa ayat yang suci ya ditaruh di pelana onta tulung belulang dikentutin tiap hari, kentut tut brut 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 tut brut 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 lagi naik onta dut dut, ayat sucinya dikentutin saudara tiap hari. Kenapa ya enggak itu ya, bokongnya enggak di Siapa mau lanjut? Ini Pak Paul Dere udah sebelum Pak Paul Dere? Paul Dere. Ini reaction tapi tangannya dari tadi. Nah, sambil nunggu Pak Paul Dere, Pak Ya. Paul, kita back ke topik soal Alkitab. Jadi, ini kan memang penulisan Alkitab ini kan apa namanya ya? Ya selalu banyak yang ini ya, yang pro kontra gitu ya. Kemudian mengenai Yesus sendiri ada yang bilang sampai umur 12 Yesus di mana katanya gitu kan. Ada yang bilang Yesus katanya pergi ke India lah, ke Tibet lah, macam-macam gitu Pak Paul. Nah, itu nanti mungkin Pak Paul mungkin dulu pernah jelaskan sih, tapi belum dijelaskan lagi karena tadi Pak Paul menyinggung soal midrasi itu Pak, tempat orang belajar itu untuk menjadi rabai itu. Nah, itu yang kadang-kadang yang luput ya diperhatikan. Apa dia sampai umur 12 itu menghilang gitu. Gitu kan. Kira-kira begitu Pak Paul. Mungkin di penjelasan Pak Paul yang berikut mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, sebetulnya Terima kasih, Pak. sudah saya jelaskan di kelas evangelis ya. Tapi yang baru, bagi yang baru ya. Konsekuensi dari penggenapan Yesus dalam hukum Torah. Ya, itu ada konsekuensinya. Ya nanti sekalian saya jelaskan ya. Supaya ini menjelang Natal ya, menjelang Natal. Ini ada yang ngomong bagus sekali nih ya. Ini ada yang nyeleneh nih. Ini nakal nih. Pultok cecistal, nakal nih. Pak Paul, salah banyak. Cewek kerudung yang pintar. Contoh jilbab. Oh iya, kalau jilbab beda. Ya, kepalanya di kerudung, ya bawahnya dibuka. Oh, itu pintar biasanya. Ya, pintar cari duit ya. Pak Paul bisa aja. Pintar cari duit ya. Pelakor juga biasanya ya. Itu pintar itu. Kayak kemarin siapa ya? Yang saya rela di poligami bilang itu ya. Itu polisi langsung nebak, kamu pasti pelakor nih. Langsung ya. Hanya pelakor yang setuju dengan poligami. Iya kan? Itu ada satu polemikus kena itu Pak, kasus pelakor Pak. Tapi saya nggak usah sebut nama lah ya. Lagi rame itu di channel-channel sebelah itu. Oh iya, terus sampai pensiun ya. Karena ini ya, karena jadi pelakor ya. Langsung pensiun dia. Yang hilang itu satu lagi katanya berencana pensiun, tapi ada dua itu, tapi yang satu yang udah pasti yang kasus Pak. Yang satu udah pasti ya, jadi pelakor. Tapi satu pelakor juga kan, rangkul-rangkulan itu ya. Ya itu dia Pak. Nah itu makanya. Itulah. Tapi ya apa namanya ya, kelihatannya sepertinya mereka itu apa namanya ya, orang berpakaian itu menggambarkan ini ya, ketaatan dan kesucian, tapi ya ternyata di publiknya ya nggak sepenuhnya benar seperti itu Pak Paul gitu. Mungkin kasusnya sampai ke ini, dan yang membongkar malah polemikus mereka sendiri Pak, sesama mereka sendiri. Jadi bongkar-bongkarannya urusan yang begitu-begitu Pak Paul gitu. Nah, jadi ya apa namanya, ini karena tadi kebetulan ada yang nulis itu ya, nulis di kolom chat itu yang nyeleneh gitu ya. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Oke, langsung ke ini Pak, ke materi, biar ini kelihatannya nggak ada yang ini pada lemes semua, ini pada sibuk mau Natalan semua. Iya, besok udah tinggal hari terakhir. Nah, ini saya lagi mau ini dulu nih. Ya tumben si Teddy diam, lagi mabok kali ini orang. Lagi mabok, lagi baru nenggak tikus. Teddy. Lagi pada belanja Pak, buat makan besok malam. Ya, singkat ini kita mulai dari tadi menggenapi ya.
Ini sebenarnya ini kelas evangelis saya buka ya di sini ya. Nih, kalau kita melihat tema dari kitab Matius ya, tema dari kitab Matius adalah Matius 5 ya. Seluruh Matius ini temanya dari Matius 5. Sebab nanti di Matius 5, Matius 16, Matius 20, ayat 28, memang demikianlah anak manusia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 12, inilah tanda Yunus. Ya, jadi tema dari Matius sebenarnya adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Ini dari Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, itulah tema dari Matius. Makanya nanti ya Anda melihat di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu semua adalah penggenapan dari hukum Taurat. Ya, Yesus datang itu untuk menggenapi. Ya, konsekuensinya apa? Ya, menggenapi. Saya ambil yang secara general ya, detil-detilnya tentu setiap peristiwa-peristiwa. Cuman konsekuensinya ya, maka Yesus usia 12 sampai 13 sampai 30 tahun ya, tidak boleh 13 tahun ya, tidak boleh mengajar atau tidak boleh mengajar intinya ya. Lalu mengapa usia 12 tahun Yesus ke Yerusalem? Boleh. Nah, lalu ada yang berpendapat kalau 13 tahun karena 12 tahun bar mitzvah, salah ya. Bar mitzvah itu bukan 12 tahun. Bar mitzvah. Apakah bar mitzvah? Ini bahasa Aram. Bar anak-anak dari mitzvah. Anak dari hukum. Ya, makanya orang Yahudi ada 10 hukum Taurat, terus menjadi 613 mitzvot. Ya. Nah, bar mitzvot ini Anda harus mempelajari 613 ini. Bar mitzvot. Laki-laki itu usia 13 tahun, bukan 12 tahun. Bambang Nursena salah tuh. Ya. 13 tahun. 13 tahun bar mitzvah. Kalau perempuan umur 12 tahun, bat mitzvah. Ya. Perempuan itu 12 tahun. Artinya anak-anak hukum setelah 12 tahun Anda diakui secara hukum dan Anda wajib ikut hukum. Jadi mungkin nggak Maria menikah sebelum usia 12 tahun? Nggak mungkin, saudara. Kan harus mengikuti hukum dia. Ya, 12 tahun dia harus ikut hukum. Kemudian anak perempuan 3 tahun di rumah, diajari menjadi seorang wanita dewasa. Jadi setidaknya Maria itu sudah usia 15 tahun baru boleh tunangan, saudara. Ya, itu memang aturannya memang begitu, dari zaman Ezra Nehemia sudah begitu. Ya, ingat Ezra Nehemia, Ezra adalah ahli Torah. Orang imam yang disebut ahli Torah pertama bagi Yudaisme. Ya, Ezra. Ezra adalah ahli Torah. Itu yang pertama, dan ia membuat aturan ini. Semua aturan-aturan ini ada di mulai zaman Ezra Nehemia. Termasuk orang Yahudi akan disebut Yahudi kalau istrinya juga, kalau ibunya juga Yahudi. Makanya Yesus silsilahnya ada 2, dari Maria dan dari Yusuf. Matius adalah dari Yusuf, Lukas 3 adalah dari Maria. Karena sebagai pembuktian ada di Ezra 10. Ya. Jadi konsekuensi penggenapan itu, masa usia 13 tahun nggak boleh muncul lagi, nggak boleh ngomong apa-apa. Sebelum 13 tahun boleh saudara ngomong. Walaupun bukan dianggap sebagai pengajar, tapi bicara. Setelah 13 tahun, semua omongan dia itu harus dipertanggungjawabkan.
Makanya nggak boleh muncul. Karena sekali mengajar, omongannya akan dipakai sebagai pengajaran. Yesus umur 12 tahun, dia bisa boleh ngomong. Karena dia belum bar mitzvah. Begitu 13 tahun, nggak boleh. Sampai usia 30 tahun. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari bilangan 4. Di dalam bilangan 4, ya, itu ada 7 kali disebut, ya, agar orang-orang yang usianya 30 tahun ditahbiskan, ya. 30 tahun, ya, ada 7 kali disebut, ya, di dalam bilangan 4. Makanya Yesus antara 13 sampai 30 tahun itu nggak boleh keluar. 30 tahun Yesus baru keluar. Ya, itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, saat usia 30 tahun kan ditahbiskan. Apakah bertobat? Bukan, ditahbiskan. Karena di dalam bilangan 4 dan imamat 8, ya, dipermandikan, ya, ditahbiskan dengan air. Anak-anaknya Harun itu dimandikan, dibasuh oleh Musa, ditahbiskan dengan air, saudara. 30 tahun, usia 30 tahun, di bilangan 4, imamat 8 tentang permandian Yesus. Jadi bukan pertobatan. Dan siapakah yang boleh? Harus orang Lewi. Musa kan orang Lewi. Dan sekarang kemudian diserah terima kepada Harun. Ingat, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Keduanya adalah keturunan Harun. Ada di dalam Lukas. Dalam Lukas 1, saudara, ya, ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, ada kata juga, ya. Jadi Zakaria dan Elisabet adalah dari keturunan Harun. Makanya Yohanes diizinkan. Nah, waktu Yesus datang kepada Yohanes, coba lihat dalam Matius 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang padaku. Apa jawab Yesus? Ya, lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu apa? Yang boleh mentahbiskan itu orang Lewi. Ya. Dan usia 30 tahun. Ya, melalui pembaptisan itu. Seperti dalam Imamat 8. Imamat. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dibasuhlahnya mereka dengan air. Ya. Usianya 30 tahun. Bilangan 4. Hitunglah yang berumur 30 tahun. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya.
Ada 7 kali disebut 30 tahun, saudara. Itu aturannya. Ya memang begitu aturannya. Ya. Jadi Yesus menggenapkan, makanya Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Harus, wajib oleh seorang Lewi keturunan Harun. Ya. Nah, makanya konsekuensi yang ketiga, Yesus tidak boleh membaptis. Selama Yesus di muka bumi, Yesus tidak pernah membaptis. Ya, Yesus nggak pernah membaptis, saudara. Yohanes 4. Ya, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, lihat, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Loh, kok murid-muridnya boleh membaptis, sementara Yesus nggak membaptis? Yesus adalah penggenap perjanjian lama, nggak boleh dia membaptis karena Yesus adalah keturunan Yehuda. Makanya nggak boleh membaptis. Tetapi murid-muridnya bukan penggenap perjanjian lama, murid-muridnya adalah pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru, ya. Lihat. Ialah membuat kami, siapa kami? Ini kata Paulus ya, yaitu para rasul. Ya, juga sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, bukan ikutin Torah, tetapi dari roh, yaitu Pentakosta, Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 2. Hukum yang tertulis mematikan, hukum roh menghidupkan. Ya. Mereka para rasul adalah pelayan perjanjian baru. Yesus harus menggenapi perjanjian lama, makanya Yesus tidak boleh membaptis karena bukan seorang Lewi. Yang boleh membaptis adalah murid-muridnya. Ya, yang adalah pelayan dari perjanjian yang baru. Nah, itu ya. Itu ada dalam 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Itu konsekuensinya. Yesus tidak boleh membaptis, saudara. Ya, jadi Matius ini merupakan penggenapan. Itu konsekuensi dan banyak sekali konsekuensi yang lain. Ya, misalnya nih hari raya. Ada 3 hari raya, ya 3 hari raya, yaitu hari raya Sukot. Kemarin kita sudah belajar Natal itu hari raya Sukot, saudara ya, tanggal 15 Tisri atau sekitar bulan September Oktober, bukan Desember ya. Kemudian kematian Yesus 14 Nisan, ini raya Paskah. Kemudian Pentakosta. Ini digenapi oleh Yesus 3 hari raya ini. Ya, kemarin sudah dijelasin tentang Natal dan Paskah. Pentakosta cuma tinggal 50 hari ditambah Paskah, sama dengan orang Yahudi perayaannya. Ini harus digenapi. Genap, saudara. Kemarin sudah saya paparkan cara menghitungnya. Genap semuanya, angkanya tepat. Ya, nggak bisa meleset. Bentar. Itulah penggenapan. Ini yang general ya, yang Anda belum pernah dapatkan di Alkitab Anda, di gereja Anda. Kalau gereja Anda gereja dogma, apalagi GBI, nggak akan diajarin beginian, saudara. Kalau Anda ikut gereja Hagios, ya pasti diajarin, dikasih tahu. Nah, itu ya penting ya, penting saudara. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti yang hal beginian. Ya, harus belajar supaya pintar. Ya. Dan penggenapan yang lain. Ya, tapi ini penggenapan yang Anda belum pernah belajar di gereja. Pertanyaannya, lah Matius ini yang nulis siapa? Matius ini yang nulis siapa? Kan kita punya Matius,
Markus, Lukas, Yohanes. Siapakah yang nulis Matius? Matius yang nulis Matius, saudara. Tahunya dari mana? Kan digugat sama orang-orang Islam itu kan dengan bodohnya ya, orang-orang liberal itu. Markus yang nulis Markus. Lukas ini yang nulis Lukas, saudara. Yohanes yang nulis Yohanes. Tahunya dari mana? Ada seorang bishop bernama Irenaeus. Bishop Irenaeus adalah murid dari Polikarp. Polikarp adalah murid dari Yohanes, saudara. Ya, jadi sanad parawinya sangat jelas sekali, saudara. Bishop Irenaeus berkata, Matius menulis Matius, Markus menulis Markus, Lukas menulis Lukas, Yohanes menulis Yohanes. Kata siapa? Kata Bishop Irenaeus. Irenaeus berasal dari Polikarpus. Polikarpus taunya dari Yohanes. Ya kan? Sangat dekat sekali. Ya. Buktinya mana? Ya, ini buktinya ada di sini, saudara. Dicari buku judulnya Against Heresy. Irenaeus Against Heresy, halaman 2. Ya. Matthew, ini dalam bahasa Yunani, sudah cuman bahasa Yunani ada juga ya. Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect. While Peter and Paul were preaching at Rome, and laying the foundation of the church after their departure, Mark ini adalah murid dan penerjemahnya Petrus, yang waktu Paulus sama Barnabas pergi menginjil, misi, lalu ditinggal sama Markus. Lalu Markus ditampung oleh Petrus. Ya, Petrus ini yang menulis Markus. Dia menulis buat Petrus, saudara. Berdasarkan Petrus. Ya, berdasarkan omongannya Petrus. Paul were preaching at Rome and laying foundation of the church after their departure. Mark, disciple of interpreter Peter, did also hand down to us in writing. Hand down to us. Ya, untuk kami. Ya, is writing, artinya untuk Irenaeus, untuk kita. Ya, in writing had been written by Peter, Lukas, also the companion of Paul, yang nemenin, recorded ya in a book, the gospel preached by him, sama si Paul ya. Afterwards, Johannes John, disciple of the Lord, who also leaned upon his breast, did himself publish a gospel during his residence at Ephesus. Di Efesus, Injil Yohanes. Jelas banget, saudara ya. Siapa yang bilang? Irenaeus. Ini dari bukunya Irenaeus Against Heresy. Ya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, ada dalam bahasa aslinya, ada semua. Against Heresies. Ya, terjemahan Philip Schaff, ya. Menarik ya. Jadi siapakah Irenaeus? Irenaeus adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus adalah muridnya Yohanes. Jadi sanad parawinya sangat jelas sekali, saudara. Sangat jelas banget. Ya. Pertanyaannya, saudara, siapa yang menulis Quran, saudara? Sepertiga Hafiz mati karena perang. Sebagian ayat dimakan kambing. Ya, nulisnya di mana? Pelana onta, pelepah, tulang belulang,
Masa ayat yang suci ya ditaruh di pelana onta tulung nuna dikentutin tiap hari kentut tut lagi naik onta dut ayat sucinya dikentutin saudara tiap hari. Kenapa ya enggak itu ya pokoknya enggak di ya kan nulisnya di pelana kan di pelepah oke lah di pelepah di tulang belulang apa enggak haram saudara. Anda kebayang enggak saudara lagi naik pelan lagi naik onta pengen ini kan kentut brut di situ ada tulisannya la ilaha illallah saudara ya kan brut la ilaha illallah brut begitu kan Anda kebayang enggak dikentutin tiap hari itu pelananya saudara ayat sucinya ya sepertiga hafiz Quran sudah mati saudara perang. Sebagian ayat dimakan kambing. Terus yang ada pun ditulis di pelana onta, pelepah, tulang belulang dikumpul-kumpulin. Mengapa pelana onta, pelepah, tulang belulangnya ini enggak kemudian di... Lalu siapa yang mengkanon, siapa yang menentukan urutannya itu? Enggak mungkin dia nulis di pelana onta bisa urut sampai sekian panjang ya kan? Artinya apa saudara? Ini dengan serampangan sekali ini ditulis saudara. Bukan dicatat dengan rapi. Ya kan? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka mencatat dengan rapi apa yang dikatakan. Ya kan? Tersusun rapi, yang kemudian disalin ulang. Ya kan? Dan salinannya itu ada di Alexandria, ada di Vatikanus, ada di Sinaiticus, ada di Bizantin, ya, salinannya sama semua. Ya kan? Nah, itulah saudara. Ketika Anda ditanya balik, siapa penulis Al-Quran, dengan, ini kan namanya kritik teks, ya kan? Kritik teks. Dan kritik sumber, saudara. Habis, saudara. Orang-orang teolog liberal pun sekarang sudah mulai berhenti mengkritik Alkitab. Kenapa? Karena semua ditunjukkan satu-satu. Ya. Sementara pengkritik Al-Quran bukannya berhenti kritik di saudara. Kayak saya dihalalkan darahnya. Ya kan? Saifuddin dikejar. Ya kan? Dia ungkapkan apa isi Al-Quran dikejar, saudara. Apakah Kaimana dikejar, dibunuh? Enggak, saudara. Itu kan bacotnya dia. Apakah Yahya Waloni dianiaya? Itu kan bacotnya dia. Mana ada yang menyakiti dia, membunuh dia. Ya kan, karena dia nantangin polisi, kemarin tangkap saya polisi. Makanya dia ditangkap sama polisi, saudara kan. Apalagi kemarin tuker-tukeran sama KC. Tapi ketika ada orang yang mengatakan kebenaran ini, kejar mau dibunuh, saudara. Jadi siapa yang nulis Al-Quran? Mushafnya di mana? Di Uzbekistan katanya. Itu kan katanya, saudara. Apakah benar? Itu pun cuma sepertiga, saudara. Yang ada di Uzbekistan. Katanya ada 1 titik darah. Bisa darahnya siapa saja, darah monyet juga bisa, saudara. Iya kan? Darahnya babi juga bisa. Lawang itu gulungan. Nah, nih. Karena nih ya. Gulungan. Ya, katanya nih. Coba ini bayangin ya. Waktu Utsman mati, dia sedang memeluk mushafnya dia, gulungan, saudara. Anda bayangin setebal ini, saudara. Ini kontradiktif dengan keterangan bahwa mushaf mati, dia sedang memeluk gulungan kitabnya, saudara. Segede begaban begitu, saudara. Meluknya gimana? Gotongnya aja nggak kuat, saudara, sendirian, si Utsman itu. Ini kulit tuh, saudara, bukan kertas loh. Masuk akal nggak? Enggak. Memang dibangun dengan ketidakmasuk akalan, dengan kebodohan dari orang-orangnya, saudara. Nangkap nggak? Kalau Anda mau percaya sama tolol, bikin tolol. Untuk percaya, Anda kudu tolol dulu, saudara. Untuk percaya adalah agama yang rahmatan, Anda kudu tolol dulu, saudara. Untuk Anda percaya,
ya, Anda kudu tolol dulu, saudara. Untuk menjadi Anda kudu tolol dulu. Makanya mau profesor, doktor, ya begitu jadi tolol, saudara. Contohnya siapa? Amin Rais. Contohnya siapa? Itu rektornya Universitas Islam itu, yang katanya Jokowi ada jinnya itu. Profesor loh, saudara. Untuk menjadi Anda kudu tolol. Anda untuk menjadi Kristen, Anda kudu pintar, saudara. Ya, untuk Anda belajar Alkitab, Anda kudu orang pintar sekali. Anda harus bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara. Bukan cuma itu saja, Anda harus tahu kulturnya, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda kudu tahu sejarah. Anda nggak perlu belajar sejarah, saudara. Sejarahnya nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Anda mau belajar apa dari Anda? Dijamin Anda jadi tolol, saudara. Mau profesor sekalipun. Anda kan tolol. Anda harus naruh otak Anda. Anda harus taruh kepandaian Anda untuk percaya bahwa Allah tolol dulu, saudara. Itu sudah jelas-jelasan kebiadaban. Anda harus tolol untuk percaya seorang ya yang olala bebe sama anak umur 9 tahun adalah orang yang baik. Anda harus tolol dulu supaya Anda tahu seorang yang mengawini menantunya sendiri, saudara. Ya, untuk percaya kepada yang mengawini menantunya sendiri. Anda kudu menjadi tolol, ya, seorang untuk percaya kepada seorang keluar lalu mengklaim dirinya jadi nabi, saudara. Anda harus jadi tolol untuk percaya seorang buta huruf adalah seorang nabi, saudara. Dan ngajarin Anda tentang masa lalu, padahal dia sendiri buta huruf, dia mau ngajari Anda tentang Adam, Abraham, Musa, tentang Yesus. Ya, nah, Anda harus jadi tolol dulu. Iya kan? Nah, itulah masalahnya. Nggak heran, Indonesia punya banyak ilmuwan, tapi tolol dan kere. Bagaimana Musa, si Utsman ini matinya bisa sambil lari ngulung kitab ini ya? Sambil kan, ini kan, apa namanya, si Musa Utsman sambil membawa ini kan, waktu dibunuh. Gimana caranya coba? Segini gede, saudara, mana kuat dia? Udah tua bangka. Nah, lucu ya. Dan matinya Utsman itu nggak ada yang berani ngambil loh, saudara. Nggak ada yang berani memakamkan dengan cara Islam loh, saudara. Matinya Utsman ini. Artinya Utsman dianggap penjahat, saudara, waktu itu di zaman itu. Ya kan? Tidak ada orang Islam yang berani memakamkan Utsman dengan layak loh, saudara. Cukup tolol ya untuk percaya ya, untuk semua hal yang aneh-aneh begitu ya. Semoga saudara paham bahwa Anda memutuskan untuk menjadi tolol. Ya kan? Sudah saya jelaskan semua ya. Bagaimana kritik teks, kritik sumber. Semua jelas, saudara ya. Luar biasa ya. Wah, Anda kalau ikut sama Nabi ke-26 di sini Anda tambah pintar, saudara. Jadi Pak Paul mau tanya,